rapatkan barisannya. Kalau sudah mulai komat jangan ada yang ketawa, berngobrol dan lain sebagainya. Udah. Sawu sufakum bisalah. Istawu suhu. Yang saya hormati Bapak Haji Rauf SS selaku Imam Sholat Zuhur hari ini, yang saya hormati pula Ibu Dewan Guru dan tak ketinggalan pula teman-temanku yang saya banggakan. Saya selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membaca susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga kultum, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat acara pada siang ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Ade Irawan, dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudari Deswita. Kepadanya akan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak bergerak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pembacaan kultum yang akan dibacakan oleh saudari Sami. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasyirin wa mundhirin wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sayyidul khalaq wal khuluq. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah selaku Imam Zuhur kali ini, dan yang terhormat pula Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Islam bukan hanya sekadar identitas. Lebih baik daripada itu, Islam dijadikan pedoman dan prinsip karakter manusia, berakhlakul karim dan berakhlakul karimah, seperti yang dicontohkan baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sangat tepat dari sisi tekstual maupun kontekstual. Predikat rahmatan lil alamin tercermin dari kepribadian dan cara-cara beliau memimpin dan membawa umat Islam menuju agama yang sempurna. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawa syarahan yang bertajuk tentang Islam is rahmatan lil alamin religion. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan dari semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berarti, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Hadirin rahimakumullah. Rahmat dalam Islam adalah rahmat yang sesuai dengan kehendak Allah dan ajarannya, baik berupa perintah atau larangannya. Secara etimologis, Islam berarti patuh, tunduk, selamat, damai, dan sejahtera. Secara terminologi, Islam adalah tunduk dan patuh serta menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengakui kebesaran dan keagungannya, di samping melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Selain itu, Islam sebagai aturan dan cara hidup yang lengkap meliputi segala aspek kehidupan. Sedangkan rahmatan lil alamin berarti alam semesta yang mencakup bumi beserta isinya. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia. Untuk apa ya? Yaitu untuk memperbaiki masyarakat, untuk mengatur pergaulan dan penyempurnaan akhlak manusia. Di dalam agama Islam, kita dilarang berlaku semena-mena terhadap makhluk ciptaannya. Menurut Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasannya Ia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi mereka semua. Barang siapa yang menyambut rahmat ini dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menolak dan menentangnya, ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Selain sebagai rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW diutus juga bertugas sebagai basyiron wa nadhiron lil alamin, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengandung dua hal perkara penting, yaitu kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira adalah balasan kebaikan bagi orang yang mau menerima dan melaksanakan syariat yang beliau bawa. Sedangkan peringatan adalah azab yang pedih bagi orang yang tidak mau menerima dan mengakui syariat beliau. Ciri Islam rahmatan lil alamin, tidak saling memusuhi, berbeda paham, tidak harus saling benci. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Maka melihat keterangan di atas, seharusnya Indonesia menjadi negara yang indah, damai, dan beradab. Tapi lihat saja kenyataannya, kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan penderitaan sehari-hari yang menggemparkan, yang menyedihkan, dan tak beradab. Menurut kacamata demografi Indonesia, penduduk usia remaja mencapai angka 30%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah remaja di Indonesia cukup besar. Sayangnya, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, justru 50-60% remaja malah jadi pengguna narkoba. Menyedihkan bukan? Nauzubillahi min dzalik. Jemaah salat zuhur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan citra Islam supaya dipersepsikan agama yang bijaksana, bukan agamanya yang salah, bukan Islamnya yang goyah, tetapi problemnya ada pada umatnya yang payah, yang semakin hari semakin jauh dari ibadah, tidak mau mengalah, menganggapnya gak ada pencerah. Kalau diingetin malah bilang terserah. Kezaliman jadi perkara lumrah. Masyarakat berbondong-bondong ingin menjadi Pak Lurah, mulai dari anak baru lulus kuliah hingga abah-abah yang sudah lulus. Jangan diikutin lah ya. Tepuk tangan dong. Dari uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia untuk membangun masa depan. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup bahagia dan mulia, makmur dan luhur, mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Semoga kita dapat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan isi kandungan. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron ala husni ihtimamikum wallahu muwaffiqu illa aqwamit thoriq. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh saudara kepadanya.
Setelah berikutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, jangan lupa. Oleh